Sinyal untuk ikut tren hawkish Bank Sentral Global kian kuat. Bank Indonesia siap menaikkan suku bunga acuan jika inflasi tinggi terus terjadi. Deputi Gubernur BI, Dodi Budiwaluyo memastikan respon kebijakan BI akan sangat tergantung dari penyebab inflasi. Bank Sentral akan juga melakukan sejumlah upaya untuk meredam inflasi, termasuk dengan memperkuat kerjasama dengan pemangku kepentingan. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi pada April 2022 secara bulanan di level 0,95%. Ini menjadi level tertinggi sejak Januari 2017. Sementara secara tahunan, inflasi pada April mencapai 3,47% atau tertinggi sejak Agustus 2019. Tingkat inflasi itu mendekati batas atas kisaran target Bank Indonesia, yaitu 2 hingga 4%. Dodi menambahkan, lonjakan inflasi pada April dipengaruhi faktor musiman yaitu Hari Raya Idul Fitri dan pemulihan mobilitas masyarakat, sehingga dia memperkirakan inflasi akan sedikit mereda jika faktor musiman berlalu. Sehingga inflasi bulan April lebih disebabkan sisi pasokan dan tekanan harga. Sementara dari sisi permintaan, tingkat inflasinya masih dinilai relatif moderat yang didukung dengan output gap perekonomian yang masih negatif. Konsumen di Indonesia masih optimistis memandang situasi perekonomian saat ini hingga 6 bulan mendatang. Hal itu tercermin dari survei konsumen terbaru yang dirilis Bank Indonesia. Indeks keyakinan konsumen pada April 2022 tercatat di level 113,1. Level ini naik dibandingkan bulan sebelumnya yakni 111. Keyakinan konsumen pada April 2022 yang meningkat didorong oleh membaiknya persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini. Peningkatan tersebut berkaitan dengan persepsi terhadap penghasilan saat ini, ketersediaan lapangan kerja, dan pembelian barang tahan lama atau durable goods yang meningkat. Sementara itu, ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi ke depan tetap berada di level optimistis meskipun tidak setinggi bulan sebelumnya, ditopang terutama oleh ekspektasi penghasilan. Hal ini nampak dari indeks ekspektasi konsumen yang berada pada level 127,2, turun tipis dari level sebelumnya. Garuda Indonesia mengajukan permohonan perpanjangan proses penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU selama 30 hari kepada Pengadilan Niaga terhitung sejak 20 Mei 2022 mendatang. Pengajuan perpanjangan waktu itu mempertimbangkan verifikasi klaim yang masih berlangsung, mekanisme rencana perdamaian yang masih didiskusikan lebih lanjut dengan para kreditur perseroan, sekaligus mengakomodir permintaan dari beberapa kreditur. Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra mengatakan, perpanjangan PKPU ini memberikan kesempatan bagi perseroan dan segenap kreditur, termasuk lessor, dalam mencapai kesepakatan bersama. Sehubungan dengan tenggat waktu, dia berharap pengajuan itu dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sebelum finalisasi rencana perdamaian dan penuntasan proses PKPU. Adapun proses perpanjangan PKPU ini akan menjadi permohonan perpanjangan terakhir. Pemerintah kian serius menanggapi penyakit mulut dan kuku pada hewan atau PMK. Bahkan Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan lockdown zonasi untuk mencegah mutasi penyakit tersebut. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menegaskan penyakit mulut dan kuku pada hewan tidak menular ke manusia. Pihaknya bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya mencegah penyebaran penyakit tersebut. Hal ini menyusul adanya hewan ternak yang terjangkit PMK di sejumlah daerah Jatim. Pemerintah pun melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa penyakit tersebut tidak menular. Pihaknya mengajak masyarakat agar tidak khawatir dan panik berlebihan. Selain mendukung penuh upaya pemberantasan, penelitian lebih lanjut melalui Pusat Veteriner Farma di Surabaya terus dilakukan untuk memastikan tingkat dan jenis serotype PMK yang teridentifikasi di sejumlah daerah di Jatim. Situasi huru-hara di Sri Lanka belum sepenuhnya mereda. Demonstran bahkan membakar rumah dan bangunan 38 pejabat setempat. Perdana Menteri Sri Lanka, Wahinda Rajapaksa, juga terpaksa mengundurkan diri di tengah krisis ekonomi yang memicu kerusuhan besar. Warga di seluruh negeri itu saat ini kesulitan untuk mendapatkan pasokan bahan pokok dan energi. Krisis ini sendiri disebabkan oleh kurangnya mata uang asing karena digunakan untuk membayar utang luar negeri yang mayoritas bersumber dari Cina dengan skema Belt and Road-nya. Selain itu, utang luar negeri juga datang dari India.
Dalam laporan Times of India, pemerintah Sri Lanka dilaporkan berutang kepada Beijing untuk sejumlah infrastruktur proyek sejak 2005. Salah satunya pembangunan pelabuhan Hambantota. Total utang Sri Lanka ke China saat ini mencapai 8 miliar dolar Amerika, sekitar 1/6 dari total utang luar negerinya. Hal ini mengikis cadangan devisa negara itu yang biasanya digunakan untuk mengimpor pasokan energi dan komoditas lainnya. Pada akhir April lalu, cadangan devisa negara itu hanya 1,94 miliar dolar Amerika atau sekitar 28 triliun rupiah, sementara kebutuhan impor negara itu mencapai 4 miliar dolar Amerika.